What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Nobody's Home. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pemuda bernama Liker yang sedang duduk di balkon bersama dengan adiknya yang bernama Melis. Liker saat itu bertanya pada adiknya apakah ibu mereka sedang tertidur. Ketika Melis menjawabnya, Liker pun segera masuk lalu mengambil kunci mobil dan segera bergegas ke mobilnya. Namun ternyata ketika itu Liker nggak bisa menyetir. Sementara itu ibu mereka pun bangun dan mendengar suara mobil itu, ia pun langsung mengejar Liker. Lantas di sini karena takut nabrak, Liker pun turun dan kemudian melarikan diri dari sana karena tahu ibunya itu akan bertindak kasar karena mengambil mobilnya. Lantas sesaat kemudian ibu pun menghubungi putri sulungnya dan memberitahu kejadian barusan lalu meminta tolong untuk dijadikan pedagang mobil karena ia akan menjual mobilnya. Sang ibu memutuskan untuk menjual mobil itu karena tak ingin terjadi kecelakaan akibat kebodohan Liker. Pedagang mobil itu pun datang, akan tetapi setelah memeriksa mobil yang mereka miliki, sesaat kemudian Liker datang dan langsung mengira kalau Eric adalah orang jahat. Liker di sana pun sangat marah sampai akhirnya Eric pun menjelaskan kalau ibunya yang ingin menjual mobil padanya. Eric pun masuk dan langsung ngomel-ngomel ke ibu dan kakaknya. Menurut Liker, mereka nggak bisa mengambil keputusan tanpa adanya dirinya. Namun keputusan untuk menjual mobil itu sudah bulat dan Liker nggak bisa membatalkan kesepakatan dengan Eric. Dan usut punya usut, ternyata ibunya ini trauma karena sang ayah berpulang ke dunia anime ketika berada di dalam mobilnya. Liker yang sangat kesal itu pun akhirnya keluar rumah. Ia menghubungi beberapa temannya dan meminta bantuan untuk beberapa hari ke depan ia bisa menumpang. Untungnya seorang temannya ada yang berbaik hati dan mempersilakannya untuk datang. Keesokan harinya Barry membangunkan Liker. Ibunya Barry bilang agar jangan menampung Liker dalam keadaan yang tiba-tiba begini karena pasti ada yang gak beres dengan di rumahnya. Namun di sini karena udah hampir telat sekolah, Barry pun memutuskan untuk berangkat duluan. Sementara Frida, kakaknya Liker yang terlihat sedang sibuk itu, tiba-tiba ditelepon lagi oleh ibunya yang meminta dipanggilkan tukang ledeng karena wastafel di rumahnya lagi mampet secara tiba-tiba. Waduh, emang rada nyebelin nih si ibu nih. Masa hal sepele aja mesti nyuruh Frida yang ngurusin. Singkat cerita, 3 hari sudah Liker menginap di rumah Barry. Dia pun cabut sekolah dan cuma rebahan doang cuy selama ini. Ia pun mulai lapar dan mencoba mencari makanan ketika itu. Dan saat itu ia pun melihat ibunya Barry yang sedang beberes rumah. Entah apa yang merasuki Liker, Johnny-nya si Liker ini justru bangun dan langsung menyergapnya dari belakang. Untungnya saat itu ibunya Barry masih melawan, jadi gawangnya tetap terjaga. Tapi emang sih ibunya Barry ini boleh juga ya cuy. Hubungan ibunya Liker yang kita sebut saja namanya Yati memang belakangan ini gak terlalu akur dengan putra-putrinya. Ini semua mulai terjadi semenjak sang suami berpulang ke dunia anime. Bahkan saat Melis memberikan hadiah ulang tahun padanya berupa jam, dia terlihat kurang menyukainya padahal itu adalah hasil buatan Melis sendiri. Gak sampai di situ, pada malam harinya ketika Frida mengajak sang ibu untuk merayakan ulang tahunnya dengan makan malam di restoran, sang ibu justru terlihat males-malesan. Dan ya kayak hari-hari biasanya aja gitu cuy. Ia pun memutuskan untuk gak jadi pergi padahal sebelumnya mereka berdua ini udah booking restoran. Dan ketika ditanya kenapa si Yati membatalkannya, Yati cuma bilang kalau dia lagi gak mood katanya. Tentunya Frida pun sangat kecewa. Dia dan adiknya udah niat nih buat siap-siap pergi, tapi ujung-ujungnya malah makan tempe lagi di rumah. Namun meski begitu mereka berdua gak pernah membenci ibunya. Frida sebagai kakak tertua akan terus menjaga dan bersama ibunya. Frida harus benar-benar kuat menghadapinya. Karena di lain sisi Liker juga samanya nih ternyata. Dia sering bikin onar di sekolahnya.
Paginya, Liker yang sejak semalam udah pulang ke rumah berniat meminta uang pada Frida. Namun Frida nggak mau ngasih karena mintanya nggak sopan. Liker yang nggak terima justru langsung masuk ke kamarnya dan ngeberantakin kamar Frida lalu mengambil dompetnya. Dan ya, sama dengan ibunya, Liker di sini juga berubah semenjak ditinggal oleh ayahnya. Setelah membuat kakaknya kesal, Liker pun kembali ke rumah Barry. Nah, saat itu ibunya mengatakan kalau Barry sedang tak berada di rumah. Kalau mau, Liker bisa menunggu di kamarnya. Mendengar hal itu, menurut Liker ini adalah kesempatan emas baginya. Ia pun langsung nyelonong masuk dan gak pakai banyak cincong. Liker langsung mempush ranknya ketika berada di dapur. Dan kali ini sama sekali gak ada perlawanan sedikit pun cuy. Malah enjoy nih kelihatannya. Sementara Liker lagi beraksi, Frida di rumah bersama ibunya kedatangan Pak Tukang yang akan memperbaiki wastafel mereka yang mampet. Pria bernama Gulaga ini pun mau membantu dan menolak upah dari mereka. Namun dari tatapannya terlihat kalau Gulaga mungkin ada maksud terselubung. Pria itu seperti begitu menyukai Frida. Lalu di sini karena ada alat yang harus dibeli, ia pun pulang duluan dan janji akan balik lagi pada besok harinya. Lalu malam harinya Liker yang udah beres mengeluarkan kental manisnya sampai 2 kali nih memilih untuk meninggalkan rumah Barry karena mungkin jadi canggung nih mereka. Ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah neneknya dengan memasang wajah memelas. Melihat itu sang nenek pun merasa kasihan dan memintanya untuk bercerita. Liker di sini bilang kalau ia begitu merindukan ayahnya. Namun ketika itu sang nenek langsung tahu kalau mungkin di rumah mereka baru terjadi keributan sehingga Liker memilih kemari. Neneknya pun memberitahu bahwa Liker harus kuat karena ia adalah lelaki satu-satunya di keluarga itu. Dia juga menasihatinya untuk tak membuat masalah di sekolah karena cepat atau lambat Liker harus bertanggung jawab pada ibu serta adiknya. Liker bukan lagi anak kecil, jadi harus lebih bijak dan bisa diandalkan. Lantas beberapa hari kemudian sekolah Melis mengadakan festival tari. Semua orang tua diharapkan hadir untuk melihat putra-putri mereka melakukan perform. Namun ada aja kendala di keluarganya Liker. Frida saat itu nggak bisa hadir karena ada meeting dadakan dengan atasannya. Jadi dia meminta ibunya untuk berangkat tanpa dirinya, sekaligus menyampaikan permohonan maafnya pada Melis karena nggak bisa memenuhi janjinya. Nah saat itu ibunya berdalih kalau dia nggak tahu jalan serta nggak tahu nih bis yang mana yang harus dia naiki dan lain sebagainya. Pokoknya banyak alasan lah cuy. Pernyataan ibunya itu pun membuat Frida merasa jengkel. Masa iya dia nggak tahu arah ke sekolah putrinya sendiri. Frida tahu kalau ibunya itu nggak bisa sendirian, tapi kali ini Frida juga benar-benar nggak bisa izin dari atasannya. Akhirnya si ibu pun ngeluarin jurus andalannya, yaitu menangis. Namun Frida bilang kalau tangisannya itu sia-sia karena dia nggak dapat izin. Ujung-ujungnya nggak ada satupun keluarga yang bisa pergi dan menyaksikan Melis yang tampil. Lantas sesaat kemudian Melis terlihat begitu kecewa. Teman-temannya semua berkumpul dengan keluarganya. Hanya Melis lah yang sendirian ketika itu. Untungnya ketika berada di luar sekolah, Liker justru datang dan ingin menjemputnya. Melis tahu kalau Liker gak menyaksikan penampilannya. Namun meski begitu, walaupun cuma menjemput itu sudah lebih dari cukup baginya. Di sisi lain, Frida yang baru saja selesai lembur di kantor gak sengaja bertemu Gulaga. Mereka pun akhirnya balik bareng. Dan di sini Gulaga sekalian ngajak Frida untuk mencari alat untuk memperbaiki wastafel yang kemarin belum beres. Dan di sana terjadi hal yang cukup mengejutkan. Gulaga saat itu memberanikan diri untuk melamar si Frida. Tentunya Frida pun sangat terkejut. Pasalnya mereka memang jarang berkomunikasi. Dia pun bilang kalau dia nggak bisa menjawab sekarang dan harus meminta izin kepada keluarganya. Setibanya di rumah, Frida pun memberitahukan hal penting tadi pada sang ibu. Tentunya ibunya pun juga terkejut. Dia ternyata belum bisa jika harus berpisah dengan putrinya yang selalu ia andalkan itu. Frida memang sudah waktunya menikah mengingat usianya yang sudah 28 tahun. Selain ibunya, Liker pun juga belum siap untuk ditinggal oleh kakaknya. Dan itu membuatnya cukup kesal. Hal ini juga menandakan bahwa Liker harus bisa menjadi tulang punggung keluarga seterusnya. Frida pun bilang kalau pernikahan ini gak akan mempengaruhi kedekatan mereka berempat. Liker yang kesal lantas pergi ke rumah Barry. Namun setibanya di sana ternyata ada ayahnya yang baru saja tiba dari luar kota.
niat hati ingin berkuda dengan ibunya Barry, namun malah diminta pulang oleh si bapak karena mereka akan melakukan makan malam keluarga. Beberapa waktu berlalu, Frida pun akhirnya menerima tawaran dari Gulaga untuk menikah dengannya, dan rencananya acara lamaran akan diadakan dalam waktu dekat. Masalah pun kembali muncul. Yati yang saat itu sedang bersih-bersih rumah, namun tiba-tiba karena kelelahan si Yati justru terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter pun menyarankan agar tidak melakukan pekerjaan berat dan beristirahat setidak-tidaknya 1 bulan lamanya. Meski terjadi beberapa masalah, acara lamaran tetap dilaksanakan di rumah Frida, dan tentunya dengan kondisi Bu Yati yang masih terbaring lemas. Acara pun berlangsung dengan lancar jaya. Namun setelah itu masalah kembali muncul. Ketika Frida sedang membersihkan piring kotor, dia terlihat begitu bahagia, namun tidak dengan sang ibu. Dia malah mengumpat putrinya itu sampai Frida pun tersinggung. Frida yang kesal dengan sengaja menjatuhkan piring-piring tersebut dan kemudian pergi dari rumahnya. Singkat cerita, seminggu berlalu, si ibu yang merasa bersalah ini pun berniat untuk mendatangi Frida di kantornya seorang diri. Namun bodohnya, secara tiba-tiba dia malah keselebeo pesepeda, dan lagi-lagi dia pun dilarikan ke rumah sakit. Frida yang menerima telepon dari pihak rumah sakit bilang kalau saat ini ia sedang ada rapat penting dan bilang kalau nggak bisa menemui ibunya. Lantas Frida pun menelpon Liker dan memintanya untuk menjemput sang ibu. Namun pemuda itu menolak dan malah nggak peduli. Beruntungnya ada Gulaga yang datang dan membantu ibunya untuk pulang. Lantas tibanya Frida di rumah, ia pun langsung ngomel-ngomel dengan Liker. Dia memarahinya karena sifat tak pedulinya itu. Ia sebentar lagi akan menikah, jadi mau gak mau Liker harus bisa diandalkan. Mendengar hal itu, Liker pun akhirnya sadar, dan ia akhirnya berjanji akan merubah kebiasaan buruknya. Singkat cerita, pesta pernikahan pun dilaksanakan. Liker sudah mulai bisa menerima bahwa sang kakak nantinya akan memiliki kehidupannya sendiri. Begitu pula dengan sang ibu yang hanya bisa menatap putra-putrinya yang lambat laun juga akan memiliki kehidupan bersama pasangan mereka. Dan saat ini adalah waktu yang tepat baginya untuk move on, lalu membuka lembaran baru, mungkin bersama dengan pria baru yang setidaknya bisa menjadi teman hidupnya sampai akhir hayatnya nanti.